Izinkan saya jujur sepenuhnya. Terkadang ketika seorang wanita menjadi pendiam, itu bukan karena dia sedang menunggu dengan hati yang hancur. Itu karena dia memainkan permainan yang sama seperti Anda. Dan dia bahkan mungkin lebih mahir dalam hal itu. Itulah bagian yang biasanya tidak didengar oleh pria. Anda berpikir tidak melakukan kontak akan membuatnya merindukan Anda, panik dan mengejar Anda. Tetapi bagaimana jika dia juga melakukan hal yang sama, dan tidak hancur secara emosional seperti yang Anda harapkan? Dia melakukannya dengan penuh kendali, tenang, fokus, percaya diri, strategis, sama seperti Anda. Nah, inilah kebenarannya. Kebanyakan pria tidak menyadari bahwa wanita bisa sangat disiplin dalam hal menjaga jarak emosional, terutama ketika kita telah merasakan terlalu banyak. Kita tidak selalu membutuhkan penutupan seperti yang dipikirkan pria. Terkadang diam adalah penutupannya. Dan ketika seorang wanita menarik diri, ketika dia menjaga jarak yang sama dengan Anda, itu tidak selalu berarti dia terluka. Terkadang itu berarti dia sedang menghitung, mengamati, menguji, menyembuhkan, atau lebih buruk lagi, mengganti. Saya ingin berbicara kepada Anda sebagai seorang wanita yang pernah mengalami hal itu. Bukan hanya yang menjauh, tetapi juga yang menyaksikan seorang pria mencoba membungkamku. Dan percayalah, aku tidak kalah. Aku beradaptasi. Aku belajar memenangkan permainan itu tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dan aku tahu wanita lain yang telah melakukan hal yang sama. Jadi, dalam video ini, aku akan memberitahumu kebenarannya. Apa arti sebenarnya ketika seorang wanita meniru sikap tanpa kontakmu? Apa yang seharusnya kamu lakukan, alih-alih hanya duduk di sana berpikir, waktu sendirian akan memperbaiki segalanya. Dan bagaimana mengembalikan kekuasaan? Bukan dengan mengejar, bukan dengan memohon, tetapi dengan bergerak dengan cara yang benar-benar memicu emosi, perhatian, dan refleksinya. Jika kamu serius ingin mendapatkan kejelasan, atau bahkan kesempatan untuk terhubung kembali, kamu perlu tahu bagaimana ini sebenarnya bekerja dari sisi kita. Mari kita mulai. Pertama, ketika diam bukanlah kelemahan, melainkan kendali. Izinkan aku mengatakan ini dengan lantang dan jelas. Ketika seorang wanita diam, jangan berasumsi dia duduk menangisimu. Banyak pria menganggap diamnya seorang wanita sebagai kerentanan, tetapi seringkali itu bukan kelemahan, melainkan kendali. Keheningannya bisa menjadi kekuatan baginya. Bayangkan ini, seorang wanita yang dulu selalu terbuka secara emosional, murah hati dan ekspresif, tiba-tiba berhenti. Dia berhenti mengirim pesan, dia tidak membalas dengan kehangatan. Dia tidak mengejar perhatianmu seperti dulu. Kamu berpikir dia hancur di dalam, tetapi sebenarnya dia sedang mendinginkan diri. Dia sedang mengatur ulang. Dia mengklaim ruang dan mengamati apa yang akan kamu lakukan. Kita, para wanita, tahu efek keheningan pada seorang pria. Jika kita telah terlanjur terikat secara emosional, dan kamu tiba-tiba menarik diri atau tidak melakukan kontak sama sekali, itu menyakitkan. Tapi inilah intinya. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Kita cepat belajar untuk tidak memohon, tidak merayu, tidak mengejar. Jadi apa yang kita lakukan sebagai gantinya? Kita meniru kamu. Bukan karena kita mencoba memenangkan permainan kecil, tetapi karena kita telah menyadari sesuatu yang penting. Keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Dan inilah bagian yang tidak diharapkan pria. Kita mulai menemukan kedamaian dalam keheningan itu. Beberapa hari pertama, itu emosional. Tetapi kemudian kita mulai merenung. Kita mendapatkan kejelasan. Dan jika selama waktu itu Anda hanya duduk di sana dan berasumsi dia akan menyerah duluan, Anda sudah kehilangan dia. Keheningan itu memberi kita kendali kembali. Kita berhenti membutuhkan jawaban. Kita berhenti menunggu, dan mulai membangun kembali rasa diri kita sendiri. Saat itulah bahaya muncul bagi Anda. Karena sekarang, Anda bukan lagi pusat emosionalnya. Dia menjadi dirinya sendiri. Dan itulah perubahan yang biasanya tidak disadari pria. Anda pikir Anda memegang kendali dengan tidak menghubunginya. Tetapi dia mendapatkan kekuatan emosional yang nyata dalam jarak itu. Dia mengingat bagaimana kehidupan sebelum Anda. Dia mendapatkan kembali kekuatannya. Jadi, jika Anda tidak melakukan kontak dan dia juga melakukan hal yang sama, pahami ini. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda telah kehilangan kendali secara emosional. Dan jika Anda tidak segera melakukan sesuatu dengan niat yang nyata, keheningannya mungkin akan menjadi permanen. Ketika seorang wanita menggunakan keheningan dengan kekuatan, dia tidak mencoba untuk mendapatkan perhatian Anda. Dia sudah memberikannya kepada dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, dia tidak membutuhkan penutupan dari Anda. Dia bahkan tidak perlu benar. Dia hanya melanjutkan hidupnya. Jadi, jangan salah artikan keheningannya. Mungkin terlihat pasif, tetapi itu adalah salah satu pilihan paling aktif yang dia buat.
Dan jika Anda terus berasumsi bahwa dialah yang menyerah sementara Anda memenangkan permainan tanpa kontak, Anda akan bangun suatu hari dan menyadari bahwa dia tidak pernah terjebak. Kalian berdualah yang terjebak. Mengapa menjaga jarak adalah ujian, dan Anda gagal melewatinya? Mari kita perjelas sesuatu sekarang juga. Ketika seorang wanita menjaga jarak dengan Anda, itu bukan karena dia menyerah. Itu karena dia sedang mengamati. Dia sedang menguji. Dan kebanyakan pria gagal dalam ujian ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang diuji. Begini maksud saya. Jika segalanya berjalan baik, dan kamu tiba-tiba memutuskan untuk mundur, mungkin untuk mendapatkan kendali, mungkin karena Anda terlalu nyaman, atau mungkin karena Anda pikir itu akan membuatnya mengejar Anda, jangan heran ketika dia meniru Anda. Itu bukan berarti dia tunduk pada strategi Anda. Itu adalah pengamatannya. Itu adalah caranya bertanya, apakah pria ini memiliki kestabilan emosional atau dia sedang bermain-main? Karena kenyataannya, kami merasakan perubahannya. Kami memperhatikan perubahan nada pesan Anda. Kami melihat ketika Anda menunda balasan atau ketika kasih sayang menurun. Dan alih-alih memohon perhatian Anda, seorang wanita yang tahu nilainya akan menyesuaikan energinya dengan Anda dan memberi Anda ruang yang tampaknya Anda inginkan. Tetapi disinilah banyak pria salah paham tentang apa yang terjadi. Mereka berpikir, oh bagus, dia melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, jadi kita berdua memegang kendali. Salah, dia tidak mencoba untuk mengendalikan. Dia mencoba untuk melihat apakah Anda masih layak mendapatkan usahanya. Menyesuaikan jarak adalah filter. Itu memisahkan pria yang dewasa emosional dari pria yang mengandalkan taktik untuk memanipulasi hubungan. Dan jika Anda terus mundur tanpa pernah mengambil inisiatif, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak memiliki kapasitas emosional untuk memimpin dalam hubungan yang nyata. Anda menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengandalkan Anda. Bahwa ketika keadaan menjadi subnyu atau membingungkan, Anda akan hilang begitu saja, alih-alih berkomunikasi. Itulah yang paling membunuh daya tarik. Bukan keheningan, tetapi kemalasan emosional. Keengganan untuk bertanggung jawab atas aksi sendiri. Ketakutan akan kerentanan. Anda mungkin berpikir Anda mempertahankan sikap Anda, tetapi yang sebenarnya Anda lakukan adalah menunjukkan kepadanya bahwa Anda takut untuk memimpin dengan jelas dan penuh tujuan. Wanita yang menjaga jarak seperti Anda tidak mencoba untuk menang. Dia memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan apakah Anda akan melangkah dan memutus siklus itu. Apakah Anda akan menegurnya dan berkata, "Hei, saya memperhatikan kita tidak banyak berbicara. Mari kita mulai lagi." Atau apakah Anda akan membiarkannya memudar dan menganggap keheningan itu tidak berarti apa-apa? Jika Anda berpikir bersikap tenang selalu jawabannya, pikirkan kembali. Kekuatan emosional sejati bukan tentang siapa yang dapat bertahan paling lama. Ini tentang siapa yang dapat tetap teguh untuk mengatasi ketidaknyamanan secara langsung, tanpa takut, tanpa ego, dan tanpa menunggu untuk melihat siapa yang menyerah duluan. Jadi, lain kali seorang wanita meniru sikap menjaga jarak Anda, jangan menepuk punggung sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya memimpin di sini, atau saya bersembunyi? Karena jika Anda hanya menandingi keheningannya tanpa tujuan, Anda tidak lulus ujian. Anda membuktikan dia benar. Ketiga, ketika dia bersikap dingin, apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya? Ketika seorang wanita bersikap dingin padamu, rasanya seperti tamparan di wajah, seolah-olah dia tiba-tiba tidak berperasaan atau tak acuh, seolah-olah dia tidak pernah peduli sama sekali. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang jarang didengar mayoritas pria. Ketika seorang wanita dingin, biasanya karena dia terlalu peduli, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan sebagai imbalannya. Wanita tidak begitu saja mematikan emosi mereka seperti membalik saklar. Sikap dingin semacam itu hampir tidak pernah menjadi titik awalnya. Itu adalah hasil dari merasa diabaikan, disalahpahami, tidak dihargai, atau merasa tidak aman secara emosional selama berwaktu lama. Itu seperti api yang perlahan membakar dan berubah menjadi mati rasa. Dan ketika dia sampai pada titik mati rasa itu, dia tidak sedang mencoba menghukummu. Dia sedang mencoba melindungi dirinya sendiri. Kamu harus memahami betapa berbedanya dunia emosional bagi wanita. Kita memproses feeling melalui koneksi. Kita membaca nada suara, energi, dan keheningan. Ketika kamu menjadi pendiam, meskipun itu tidak disengaja, kita mulai bertanya-tanya, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia kehilangan minat? Apakah dia hanya memanfaatkan aku untuk kenyamanan? Dan jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab cukup lama, kita mulai menarik diri emosional untuk menghindari pahit. Itulah saat sikap dingin muncul. Bukan karena dia manipulatif, bukan karena dia mencoba membuatmu mengejarnya, tetapi karena kehangatan yang dia tawarkan terasa sia-sia,
seperti dicurahkan kepada seseorang yang tidak benar-benar melihatnya atau menghargainya. Dan inilah yang membuatnya semakin membingungkan bagi pria. Dia mungkin masih membalas pesanmu, dia mungkin masih bersikap baik, tetapi nadanya telah berubah. Kelembutan yang dulu terpancar dalam kata-kata atau suaranya telah meredup, semerapapun permanen. Apa yang terjadi di bawah permukaan adalah kelelahan emosional. Dia lelah mencoba menebak hagebana perasaanmu. Dia lelah terus mencoba memimpin hubungan emosional karena kamu tidak mau. Dan dia mungkin bertanya-tanya, jika dia benar-benar menginginkan ini, bukankah dia akan menunjukkannya kepadaku daripada membuatku mempertanyakan segalanya? Itulah paling bagian yang sering dilewatkan pria. Kita tidak membutuhkan tindakan romantis yang besar. Kita tidak perlu kamu mencurahkan isi hatimu. Yang kita butuhkan adalah kejelasan emosional, kehadiran, dan konsistensi. Kita perlu merasa bahwa kita bukan satu-satunya yang menginvestasikan energi ke dalam sesuatu yang seharusnya saling menguntungkan. Pria yang lebih menghargai keseimbangan diri daripada reaksinya, itu tidak berarti Anda bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu tidak berarti Anda berpura-pura tidak terlibat. Itu berarti Anda merenungkan perasaan Anda tanpa membiarkan perasaan itu menentukan keputusan Anda. Anda tidak mengejar. Anda tidak terjerumus ke dalam pusaran emosi. Anda tidak membuat akun palsu untuk menonton story-nya atau mengiriminya pesan yang membuat Anda merasa bersalah. Anda menjadi tenang dan terkendali. Dan percayalah, dia menyadarinya. Karena seorang wanita yang melakukan no contact tidak hanya memikirkan Anda. Dia sedang menguji seperti apa sebenarnya dirimu tanpa pengaruhnya. Dia ingin tahu, apakah dia menjadi terlalu bergantung, apakah dia hancur, apakah dia bertindak impulsif, atau apakah dia menerima keheningan ini seperti pria dewasa dengan tenang, jernih, dan kuat? Pergeseran energi itu mengubah segalanya. Ada momen tertentu yang terjadi dalam pikiran seorang wanita. Itu halus, tetapi nyata. Dia berpikir, dia tidak mengejarku. Dia tidak terus-menerus menelponku. Dia bahkan tidak bereaksi. Apakah dia menjauh? Momen itu membalikkan dinamika kekuatan emosional, karena sekarang dia bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan. Dan saat itulah rasa ingin tahu muncul. Saat itulah keinginan untuk terhubung kembali dimulai. Bukan karena kamu memanipulasinya, tetapi karena kamu menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk mengatur keadaan emosionalmu. Inilah intinya. Pengendalian emosi tidak hanya membantu dalam situasi tanpa kontak. Itulah yang membedakan pria bernilai tinggi dalam setiap situasi hubungan. Itu berarti kamu tahu bagaimana merespons dengan tujuan, bukan emosi. Kamu tidak menyerah di bawah tekanan. Kamu tidak melampiaskan amarah atau memohon. Kamu memimpin bahkan ketika keadaan tidak jelas. Dan kepemimpinan bukanlah tentang dominasi. Ini tentang kehadiran. 6. Mengapa melakukan lebih sedikit dapat memberimu lebih banyak? Inilah sesuatu yang kebanyakan pria tidak sadari sampai terlambat. Ketika menyangkut menarik kembali seorang wanita selama masa tanpa kontak, lebih sedikit lebih baik. Dan aku tahu, itu mungkin bertentangan dengan setiap nalurimu. Anda mungkin berpikir begitu karena pikiran Anda mengatakan jika Anda tidak menghubunginya, dia akan melupakan Anda. Atau jika Anda tidak menunjukkan bahwa Anda peduli, dia akan pergi. Tetapi dari sudut pandang seorang wanita, energi putus asa itu tidak mendekatkannya, malah menjauhkannya. Izinkan saya mengatakannya dengan jelas. Seorang pria yang terlalu banyak berbuat ketika wanita diam, akhirnya terlihat seperti tidak menghargai dirinya sendiri. Dan percayalah, wanita cepat menangkap energi itu. Ketika Anda terlalu banyak berbuat, terlalu banyak minta maaf, terlalu banyak menjelaskan, yang sebenarnya Anda lakukan adalah menempatkannya di atas pedestal dan menempatkan diri Anda di bawah lutut. Itu tidak menginspirasi cinta, itu menginspirasi jarak. Sekarang, ketika saya mengatakan kurangi berbuat, saya tidak bermaksud menghilang sepenuhnya. Maksud saya adalah bersikaplah dengan sengaja. Jangan bertindak hanya untuk menenangkan kecemasan Anda sendiri. Jangan bergerak karena takut. Tunggu, biarkan keheningan melakukan sebagian pekerjaan berat untuk Anda. Jika ada saatnya untuk membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda, itu adalah sekarang. Inilah rahasianya. Wanita memperhatikan perubahan ketika seorang pria berhenti menghubungi. Mereka merasakannya, keheningan. Dan jika ada bagian dari dirinya yang masih terhubung secara emosional denganmu, keheningan itu akan menjadi bising di benaknya. Dia akan mulai bertanya-tanya, mengapa kamu belum menghubunginya? Dia akan mulai memutar ulang kejadian-kejadian itu di kepalanya. Dan tiba-tiba, kamulah yang mengambil ruang emosionalnya. Dan inilah bagian yang mengejutkan.
Ketika seorang wanita benar-benar tidak yakin tentang perasaannya, ketidakaktifanmu justru menciptakan kejelasan yang lebih besar baginya daripada percakapan apapun. Mengapa? Karena itu membiarkannya duduk dengan perasaannya sendiri, tanpa kamu mencoba mengarahkannya. Saat itulah dia mulai mempertanyakan pilihannya. Saat itulah daya tarik dimulai. Pria yang kurang berbuat, yang tetap tenang, yang tidak mengejar, akhirnya terlihat berkuasa. Bukan karena mereka bermain-main, tetapi karena mereka tidak dikendalikan oleh emosi. Dan itu membuat seorang wanita mempertimbangkan segalanya. Karena disiplin emosional pada seorang pria itu langka. Dan ketika dia melihat kamu memilikinya, saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi daya tarik lagi. Sekarang saya tahu, beberapa dari Anda berpikir, tapi bagaimana jika saya kehilangan dia dengan tidak berbuat apa-apa? Izinkan saya balikannya. Jika keheninganmu membuatnya, lupakan saja, lalu dia sudah pergi. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu hanya berhenti menunda kebenaran. Tetapi jika dia masih terikat secara emosional denganmu, keheninganmu memiliki kekuatan untuk menariknya lebih dari kata-kata apapun. Jadi alih-alih panik, alih-alih mengisi ruang dengan kebisingan, kuasai ruang itu. Biarkan dia datang kepadamu. Biarkan kurangnya tindakanmu menciptakan tekanan. Biarkan dia bertanya-tanya apakah kamu masih tersedia. Karena di ruang itu, dia memilih untuk terhubung kembali atau mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar tertarik. Bagaimanapun, kamu menang. 7. Ini bukan tentang memenangkan hatinya kembali, tetapi tentang menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Izinkan saya memberi Anda sedikit pengingat realitas, dan saya mengatakan ini dengan penuh kasih sayang, tetapi juga dengan kejujuran penuh. Jika satu-satunya tujuanmu selama masa tanpa kontak adalah untuk memenangkan hatinya kembali, kamu sudah mendekati ini dari pola pikir yang salah, karena mengejarnya bukanlah kekuatan. Terobsesi dengan langkah selanjutnya bukanlah kejelasan. Menunggu dengan harapan dia akhirnya menyadari nilaimu, itu bukanlah kekuatan. Itu adalah kepasifan yang disamarkan sebagai kesabaran. Inilah yang perlu kamu ketahui. Wanita bisa merasakan kapan seorang pria teguh pada dirinya sendiri dan kapan dia hanya berputar di sekelilingnya. Dan ketika Anda melakukan segalanya dengan tujuan untuk mendapatkan reaksi darinya, itu bukan tentang cinta, itu tentang ketidaknyamanan. Itu tidak menarik, itu melelahkan baginya dan bagi Anda. Anda harus mengubah fokusnya. No contact bukanlah trik untuk memanipulasi emosinya. Itu adalah cermin. Itu menunjukkan kepada Anda tepat di mana harga diri Anda berada atau tidak. Karena jika Anda duduk sepanjang hari memeriksa aktivitas terakhirnya, membaca pesan lama atau terus memikirkan apakah dia memikirkan Anda, tanyakan sesuatu yang nyata. Apa yang sebenarnya Anda lakukan untuk menjadi tipe pria yang akan dia sesali kehilangannya? Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli, tetapi tentang benar-benar menjadi seseorang yang tidak membutuhkan validasi darinya untuk merasa berharga. Dengar, saya mengerti, Anda merindukannya. Anda ingin dia menghubungi Anda. Anda ingin memperbaiki segalanya. Tetapi Anda tidak bisa membangun sesuatu yang nyata dengan seorang wanita ketika Anda sendiri pun tidak teguh. Anda tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh ketika Anda masih bergantung pada perhatiannya untuk merasa utuh. Itulah mengapa fase ini, keheningan ini, bukanlah masa menunggu. Ini adalah tempat latihan Anda. Apa yang Anda lakukan dengannya? Apakah Anda pergi ke gym untuk membangun kembali energi dan motivasi Anda? Apakah Anda terhubung kembali dengan tujuan, misi, dan lingkaran pengaruh Anda? Apakah Anda berinvestasi pada diri Anda sendiri secara emosional, mental, dan finansial? Karena itulah yang menciptakan energi magnetis. Itulah yang dirasakan wanita, bahkan dalam keheningan. Dan itu juga yang membuat Anda merasa kuat kembali, bahkan jika dia tidak pernah kembali. Dan jika dia kembali, dan ya, wanita sering kembali ketika mereka merasakan perubahan itu, jangan kehilangan pijakan Anda. Karena ini bukan tentang mencoba menjadi cukup baik untuknya, tetapi tentang menjadi pria yang selaras dengan dirinya sendiri, dengan atau tanpa dia. Jadi izinkan saya mengatakan ini sejelas mungkin. Jika Anda tidak menghormati diri Anda sendiri terlebih dahulu, tidak ada wanita yang akan melakukannya. Ini bukan tentang mendapatkannya kembali, ini tentang mendapatkan diri Anda kembali. Dan begitu Anda melakukannya, percayalah, Anda akan berhenti mengejar siapapun. Dia bukan hadiahnya, kamu. Izinkan saya menyampaikan ini, dan mungkin akan sedikit menyakitkan, tetapi ini adalah kebenaran. Jika kamu hanya duduk berharap dia akan kembali, masih memeriksa ponselmu, masih memutar ulang kejadian di kepalamu, maka kamu telah melupakan siapa hadiah yang sebenarnya. Bukan dia, tapi kamu. Seorang wanita menghormati pria yang menghormati dirinya sendiri.
Seorang wanita merasa tertarik pada pria yang tidak mengejarnya karena dia terlalu bisik membangun sesuatu yang akan sangat beruntung jika dia bisa menjadi bagiannya. Saat kamu berhenti menjadikan dia pusat duniamu, saat itulah perubahan terjadi. Saat itulah dia mulai merasakannya, kekuatan emosional yang telah kamu rebut kembali. Kamu tidak melakukan no contact tanpa pemberitahuan untuk mendapatkan perhatiannya. Kamu melakukannya karena kamu tahu, waktumu, energimu, dan kedamaianmu bukanlah hal yang bisa kamu berikan begitu saja. Jadi jika dia juga melakukan no contact, bagus, biarkan saja. Biarkan keheningan berbicara untuk kalian berdua. Biarkan itu menjadi ruang di mana kalian bangkit, bukan menunggu. Sekarang saya ingin mendengar darimu. Kirim pesan, berkomentar dan beritahu saya apa bagian tersulit dalam menjalani masa tanpa kontak saat ini. Saya membacanya dan akan membalasnya juga. Karena saya di sini bukan hanya untuk berbicara kepadamu. Saya di sini untuk membantu Anda memahami wanita lebih baik dan menjadi versi diri Anda yang paling kuat dan teguh dalam prosesnya.